Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat permen jelly dengan versi yang lain. Jadi modelnya aku gulung juga. Ini permen jelinya tanpa dijemur ya. Tidak seperti yang kemarin kan, untuk permen jelly warna-warninya aku jemur. Nah, ini tanpa dijemur. Simak terus tutorialnya. Karena kemarin banyak pertanyaan dari semua teman-temanku, membuat permen jelly itu bisa dijemur atau tidak, maka sekarang mari kita buat yang tanpa dijemur. Terlebih dahulu jangan lupa untuk klik subscribe karena subscribe itu gratis. Nah, untuk bahan dan takarannya sangat simpel. Jadi di sini aku menggunakan takaran gelas belimbing ya. Jadi untuk bahannya cukup 3 bahan saja. Untuk pewarna makanannya bebas saja, silahkan sesuaikan dengan selera kalian. Kalau kalian mau menggunakan agar-agar yang sudah berasa juga boleh. Campur untuk semua bahan, ada air, lalu juga bubuk agar-agar. Di sini aku tanpa warna dan tanpa rasa ya. Kalau kalian mau menggunakan yang berasa dan berwarna juga bagus, tidak apa-apa, boleh. Lalu juga masukkan gula pasir. Nah, di sini aku juga takarnya dengan menggunakan gelas belimbing, kurang lebih 3/4 gelas seperti ini atau hampir penuh ya. Kalau kalian suka yang manis boleh 1 gelas belimbing untuk gula pasirnya. Lalu pewarna. Nah, untuk pewarna makanannya bebas. Di sini aku menggunakan warna merah. Nah, masak dengan menggunakan api sedang cenderung kecil hingga agar-agarnya ini kental ya. Dan di sini aku memasukkan pewarnanya ikut aku masak. Kurang lebih untuk memasaknya 7 menit waktunya, hingga benar-benar kental. Saat ditarik dengan menggunakan sendok itu airnya tidak cepat turun ke bawah, jadi pekat gitu ya. Tunggu hingga benar-benar pekat, karena kita kan tidak akan dijemur di luar ruangan, cuman ingin di angin-angin, jadi harus benar-benar menjadi pekat untuk agar-agarnya. Jangan lupa untuk sering diaduk supaya tidak berkerak di bagian dasar. Nah, ini sudah pekat. Lalu matikan untuk apinya. Untuk kepekatannya seperti ini ya. Nah, airnya tidak cepat meluncur ke bawah. Lalu siapkan loyang yang sudah dibasahi dengan air. Ini ukurannya 23 cm. Dan tunggu hingga setengah dingin. Jadi jangan terlalu dingin sekali, tapi setengah dingin saja. Biarkan di angin-angin sebentar ya, kurang lebih antara 10 menitan ya. Nah, ini jangan lama-lama ya. Jadi saat disentuh masih sedikit lengket, langsung keluarkan dari loyang. Jadi jangan tunggu hingga pudingnya benar-benar dingin. Jadi masih sedikit, kalau disentuh masih sedikit lengket, lalu keluarkan dari loyang supaya nanti saat digulung itu tidak pecah untuk agar-agarnya. Nah, tips lagi di sini, jika saat menggulung kalian pecah, jangan dibuang untuk adonannya ini, tapi panaskan kembali hingga semuanya meleleh, mencair, lalu dinginkan kembali di loyang, baru digulung lagi. Jadi kalau misalkan pecah saat menggulung jangan buru-buru dibuang ya, tapi dipanaskan lagi aja dan dicetak lagi. Kalau sudah seperti ini, lalu akan aku taburi dengan menggunakan gula pasir, gula halus maksud saya. Jadi jangan keliru ya, karena ini aku keliru menaburkannya dengan menggunakan icing sugar, jadinya akan terserap ya. Jadi gunakan gula halus, jadi gula pasir yang kalian blender juga bisa, supaya nanti saat kering itu gula halusnya masih tampak putih. Karena ini aku salah menggunakan icing sugar, jadinya warna putih gulanya itu
saat sudah kering akan hilang warnanya. Selanjutnya gulung, dan kalau sudah digulung simpan di kulkas kurang lebih setengah jam, baru saat itu bisa dipotong-potong. Ini sudah aku keluarkan dari kulkas. Kalau kalian tidak ada kulkas boleh disimpan di suhu ruangan hingga benar-benar dingin untuk agar-agarnya. Lalu setelah itu potong-potong dan letakkan di loyang yang sudah dialasi dengan plastik atau dengan kertas baking juga bisa. Tata semuanya hingga selesai. Nah, ini sudah semua ya. Lalu angin-anginkan di dalam ruangan seperti ini. Boleh kalian tutup dengan menggunakan serbet, tidak apa-apa ya. Biarkan hingga 3 hari. Jadi di suhu ruangan saja 3 hari. Nah, ini hari pertama sudah, ini malam ya. Jadi akan aku balik karena berkeringat ya untuk di bagian bawahnya. Dibalik saja. Lalu biarkan lagi diangin-angin di suhu ruangan dengan ditutup dengan serbet. Besok akan kita cek lagi. Untuk teksturnya sendiri di hari pertama itu masih sedikit lengket karena di bagian permukaan yang satunya sudah kering, yang bawah masih basah. Nah, ini juga tadinya aku tutup dengan menggunakan plastik wrap seperti ini, tapi ternyata berkeringat. Jadi memang cocoknya itu kalian tutup dengan menggunakan serbet saja yang ada udara ya, jadi ada udara masuk. Kalau plastik kan kedap ya, jadi bikin berkeringat. Ini adalah hari kedua, jadi kedua sisi permukaannya sudah tidak berair ya, sudah kering. Tapi tetap masih aku balik. Sebenarnya di hari kedua juga sudah bisa disimpan gitu, tapi aku ingin benar-benar kering. Jadi masih aku diamkan kembali sampai 1 hari. Oke, ini adalah hari ketiga dan sudah benar-benar kering. Suaranya saja sudah crunchy dan sudah bisa kalian simpan di toples. Jadi syarat atau tipsnya di sini supaya tidak perlu dijemur di luar, saat mendidihkan agar-agarnya, air agar-agarnya sampai kental. Jadi tunggu hingga kental terlebih dahulu baru dicetak di loyang. Kalau sudah kering, kalian boleh simpan di toples. Karena ini hanya sampel ya, jadi aku buatnya sedikit. Kalau kalian ingin buat banyak, silahkan tinggal kalikan saja takarannya. Nah, seperti ini untuk hasilnya. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah. Perhatikan tips yang aku berikan. Jadi saat merebus harus benar-benar sampai airnya kental, baru dituang di loyang supaya cepat kering. Tips yang kedua, gunakan gula pasir, gula halus untuk taburan. Tips yang ketiga, saat mengangin-anginkan agar-agar ini tutup dengan menggunakan serbet saja, jangan ditutup dengan menggunakan plastik. Oke, demikian saja resep pembuatan permen jeli gulung ala aku. Selamat mencoba, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.